Halo guys, berjumpa lagi dengan Kak Sam Rizky dan hari ini kita akan membahas tentang Apple event di bulan Mei 2024 yang membahas banyak tentang iPad gitu ya. Dan Apple ini seru banget karena di sini kita akan membahas banyak buah-buahan gitu ya. Jadi ternyata ada satu buah yang sangat spesial. Buah-buah apa yang sopan banget? Dia adalah buah mangga, apalagi kalau di Sunda ya. Monggo. So, di event kali ini Apple punya sebuah tagline namanya Let Loose gitu ya, dan memang ini fokusnya lebih ke iPad karena dari logonya aja udah kelihatan kalau itu Apple Pencil dengan warna-warna yang seru gitu ya. Dan ini kalau di Indonesia baru aja di hari Rabu ya, dini hari, jadi jam 12 lebih 1 detik gitu ya. Dimana perusahaan ini melaunching tentang iPad Pro, iPad Air, kemudian juga ada banyak hal aksesoris yang baru dan tentunya ada software yang menarik. Mari kita bahas kelanjutannya. Ya, event ini dimulai dengan si Tim Cook yang menyapa dengan visual animasinya yang luar biasa gitu ya, dan dia jelasin tentang Apple Vision Pro yang mana baru aja di launching di beberapa bulan ini, tepatnya di tahun lalu ya 2023, dan dia mengasih beberapa hal yang menarik nih, yaitu ada beberapa orang yang sudah menggunakan Apple Vision Pro dengan berbagai macam kondisi gitu ya. Ada yang bikin 3D untuk mobil, kemudian juga ada sutradara, seorang sutradara yang terkenal, dia melihat mereview filmnya dengan Apple Vision Pro dengan layar yang gede banget seolah-olah dia lagi ada di bioskop gitu ya. Dan yang terakhir, Apple Vision Pro ini digunakan oleh seorang dokter mata untuk mensimulasi operasi biar lebih presisi dan lebih detail lagi. Kemudian si Tim Cook juga menjelaskan tentang kondisi MacBook Air yang baru aja di launching kemarin. MacBook Air-nya seru banget ya, yang sekarang nggak cuma 13 in, tapi juga ada varian 15 in yang menjadi best seller laptop di dunia ini. Jadi secara garis besar event ini membahas tentang 5 hal ya. Yang pertama itu ada bahas tentang iPad Air baru, kemudian juga ada iPad Pro baru, kemudian ada aksesoris yang menarik, dan ada software-software yang unik. Dan yang jelas nanti akan ada fakta-fakta unik yang akan dibahas di video ini. Cuma video ini nanti akan kita pecah jadi dua biar videonya lebih pendek lagi gitu ya. Jadi di video ini kita hanya akan fokus di iPad Air dan juga iPad Pro. Dan produk yang pertama kali di launching adalah iPad Air, di mana iPad Air ini adalah produk nomor 3 ya, setelah iPad biasa, iPad mini, kemudian ada iPad Air baru, selanjutnya ada iPad Pro gitu ya. Dan inget banget iPad Air ini saya punya dulu pertama kali iPad Air generasi pertama itu di tahun 2013, kemudian ada iPad Air 2 itu di tahun 2014, dan iPad generasi terakhir itu sebenarnya ada di iPad Air 5 yaitu di tahun 2022 yang sudah menggunakan desain yang mirip banget dengan iPad Pro gitu ya. Dan di iPad yang generasi 6 ini ada beberapa pembaruan, termasuk kameranya yang berubah posisinya dan ada beberapa upgrade yang lumayan besar. Mari kita lihat bareng-bareng apa aja fitur-fitur yang di-upgrade dari iPad ini. 2014 dan iPad yang berubah yang pertama adalah ukurannya ya. Jadi dengan pertama kalinya iPad Air di tahun ini ada ukuran 13 inch mirip dengan iPad Pro. Nah, ini jadi buat teman-teman yang pinginnya layar gede tapi nggak mau keluarin budget yang mahal, bisa banget nih dengan iPad Air yang generasi terbaru ini. Kemudian dari warna sekarang ada 4 pilihan warna, dari blue, purple, starlight, dan juga space gray gitu ya. Dan yang paling seru yang bikin saya happy itu adalah kapasitasnya, dimana dulu itu yang base modelnya itu 64 GB dan itu kurang banget ya buat iPad. Dan sekarang starting pointnya itu dari 128 GB, baik itu di iPad Air yang 11 in ataupun 13 in. Ya, yang terlihat lagi adalah layarnya. Jadi layarnya ini yang 13 in itu 30% lebih besar, lebih enak dilihatnya dari yang 11 inch, dan dia resolusinya gede banget ya. Jadi 2732 kali 2048 pixel gitu ya.
Dan di semua lini iPad ini dia sudah pakai True Tone, yang mana itu biar lihatnya biar enak banget gitu ya. Kemudian juga ada anti reflective coatingnya, biar kita tuh biar lebih enak gitu ya ketika lihat layarnya, nyentuh layarnya. Dan ini sudah 600 nits guys untuk yang 13 inch model. Kemudian ini sudah P3 white color, dan juga iPad Air ini beratnya enteng banget ya. Untuk yang WiFi model 11 in itu 462 gram, sedangkan yang seluler itu 462 gram juga, sama ya. Sedangkan yang iPad Air 13 inch itu beratnya 617 gram untuk WiFi model, dan juga 618 gram untuk WiFi seluler model. Jadi cuma beda 1 gram aja, bayangin. Ini enak banget, pastinya enteng, dan ini bisa dibawa kemana-mana ya, sesuai dengan namanya yaitu iPad Air. Hal lain yang bisa kita lihat adalah kameranya ya. Di kamera depan dan juga kamera belakang ini mengalami upgrade yang lumayan unik ya. Sebenarnya upgrade-nya lebih ke pindah posisi, tapi ini ngefek banget buat orang yang memang pakai iPad untuk daily drivernya ya. Yang mana sebenarnya iPad kalau di posisi landscape itu lebih enak daripada yang portrait gitu kan. Jadi untuk Zoom, Google Meet, dan rapat-rapat online lainnya itu akan lebih enak. Dan di kamera belakang itu ada 12 megapiksel dengan aperture-nya 1,8 ya. Jadi itu sudah bisa bokeh banget dan bisa digital zoom up to 5 kali gitu ya. Sedangkan videonya bisa 4K sampai 24 fps dan juga sampai 60 fps. Sedangkan kamera depannya ini juga sama guys, 12 megapiksel. Yang seru adalah dia tuh sudah ultra wide dan dia sudah bisa Smart HDR 4 dan bisa ngerekam sampai 1080 SD video gitu ya. Dan ini menarik karena kalau laptop-laptop kebiasaan itu yang ada saat ini hanya sampai 720p gitu. Ini sudah full HD guys, hanya dengan kamera yang ada di iPad yang ada setipis itu, dan dia sudah bisa ngecas juga di atasnya. Ini benar-benar luar biasa Apple gimana teknologinya, padahal itu ada magnet dan ada kamera, dan itu bisa dalam bingkai yang setipis itu gitu ya. Dan itulah yang ada di kameranya iPad Air. Dan pastinya yang upgrade adalah jeroannya ya. Jadi ini sekarang sudah pakai M2 chip gitu ya, dan ini sudah pakai Neural Engine. Dan dia ini di websitenya kalau lihat di iPad Air itu dia mulai fokus tentang AI ya, Artificial Intelligence gitu. Jadi dalam sebuah iPad yang sekecil ini itu sudah bisa 15, trillion operation per second, dan itu adalah 40% lebih cepat dibanding dengan iPad Air yang sebelumnya. Dan pastinya dia ini sudah support WiFi 6E dengan 2x2 MIMO 4 gitu ya, dan Bluetooth-nya sudah pakai 5,3, dan yang buat varian LTE, varian seluler ya, itu sudah pakai 5G, dan dia juga ada gigabyte LTE-nya nih. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pusing bawa iPad dan cari wifi-an, itu sudah ada opsi selulernya nih di iPad Air, dan dia sudah support 5G tentunya. Jadi itulah beberapa upgrade yang ada di iPad Air. Tidak begitu signifikan, tapi beberapa orang ini akan sangat terbantu ya dengan adanya iPad Air yang 13 inch dengan upgrade M2 yang katanya sudah support AI. Kita akan coba lihat aja di WWDC selanjutnya, di mana iPad OS-nya bisa upgrade tentang AI-nya nih. Kemudian letak kameranya yang berubah dari horizontal ke vertikal, atau dari bentuknya jadi landscape yang bentuknya lebih proper buat rapat online. Ini memberikan manfaat yang luar biasa ya. Yang sebelumnya itu hanya ada di iPad biasa, sekarang iPad Air sudah bentuknya kayak gini juga. Jadi buat teman-teman yang masih ragu mau upgrade iPad Air tapi bingung kameranya kok kurang oke, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk upgrade iPad Air. So buat kamu yang pengen beli, harga iPad Air ini seru karena dia harganya masih sama dengan yang sebelumnya, yang mana iPad Air yang 11 inch itu harganya kurang lebih kalau di Indonesia sekitar 9 jutaan ya. Itu sudah dapat prosesor yang lebih kencang, kemudian sudah dapat kamera yang pindah. Dan buat yang 13 in itu harganya start from 12 jutaan, itu hampir 13 juta ya. Tapi ini kalau kita ya perlu mikir-mikir, dengan harga segitu sudah dapat MacBook Air yang M1 nih dengan macOS yang udah jelas. Tapi buat teman-teman yang memang fokusnya lebih ke
gambar, desain, ilustrasi, dan memang lebih suka mobile dan lebih suka yang interaksinya dengan touchscreen, iPad Air ini no comment lah ya. Ini pasti pas banget buat teman-teman semuanya. Dan produk yang selanjutnya adalah iPad Pro, dan iPad Pro ini mengalami perubahan yang signifikan ya, dari yang bentuknya lebih tipis, kemudian nanti ada layar yang lebih kinclong, dan yang jelas ada beberapa hal terkait prosesor ini yang mengalami lonjakan yang besar. Jadi dia nggak lanjut di M3 tapi langsung loncat di M4. Kayak gimana kinerjanya? Mari kita lihat fitur-fitur. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari iPad Pro ini. Yang pertama itu adalah ukurannya. Jadi Apple sesumber nih, dia bilangnya the thinnest product Apple has ever created gitu kan. Bahkan dia nyambungin, kalau kita lihat di video di awal banget tadi, di video awal kita lihat si iPad Pro ini dibandingin sama dengan iPod Nano gitu ya. iPad Nano yang setipis itu aja masih kalah dengan iPad Pro yang generasi terbaru. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari M4 yang mana ini lompat banget ya, padahal saya kemarin baru pakai M1 aja udah sekencang itu. Ini M4, jadi M4 ini ternyata 4 kali lebih cepat dari rendering performance-nya ya, dibanding dengan yang M2. Dan dia juga 1,5 kali lebih cepat di CPU performance-nya dibanding dengan M2. Jadi ya lumayan signifikan ya, yang saya pakai M1 aja udah luar biasa keren, apalagi ini M4 gitu ya. Bahkan di MacBook aja belum pakai M4, ini tiba-tiba iPad sudah pakai ini, jadi ini lumayan mengejutkan ya. Dan kita lihat dari layarnya, sekarang dia udah nggak lagi Retina Liquid Display, tapi dia sudah pakai OLED. Ini kayak gimana OLED-nya akan kita bahas di selanjutnya gitu ya. Dan ini dibilang adalah the world most advanced display. Dan kalau kita lihat dari bodinya yang kokoh ini, si iPad Pro ini mengklaim bahwasanya dia sudah 100% bisa recycle gitu ya. Bahkan bahan-bahannya ini dia sudah menggembur-gemburkan dari beberapa produk yang lalu. Dia selalu bilang bahwasanya produknya Apple itu semua ramah lingkungan karena bisa didaur ulang. Dan kalau kita lihat dari layarnya tuh gejreng banget gitu ya. Dan di sini layarnya itu sudah menggunakan 2 OLED panels yang mana ini berdampingan gitu ya. Dan juga dia tuh sudah True Tone dan dia 1000 nit, jadi ini lebih terang ya. Kalau iPad Air tadi hanya 600 nit yang 13 inch, sedangkan ini iPad Pro dari yang paling rendah pun itu sudah 1000 nit, bahkan 1600 nit ini kalau untuk yang terbarunya. Dan juga ini sudah 2 juta dibanding 1 rasionya ya. Dan ini sudah bisa pakai teknologi next level SDR performance. Dan yang menarik, Apple membuat kejutan di iPad Pro ini. Dia menggunakan nano texture glass, yang mana dengan teknologi ini kita jadinya iPad itu bisa nggak gampang mantul cahayanya. Ini pas banget buat orang yang kerjanya outdoor ya, yang sering kena matahari, itu akan kerasa banget nih manfaatnya dengan adanya teknologi ini. Ini sebenarnya sudah ada di Huawei yang kemarin baru aja ngeluarin MatePad yang modelnya sudah ada kasar-kasarnya gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau pakai ini harus pakai tambahan lagi tempered glass, tapi kalau ini iPad sudah menyediakan opsi yang mana opsinya itu bisa langsung pakai layar yang keren. Adapun kalau kita lihat dari prosesornya, dia sudah menggunakan M4, yang mana M4 ini ternyata lebih cepat 1,5 kali lipat dibanding M2 gitu ya. Dan ini yang jelas M4 ini sudah support dengan AI yang kayaknya emang di dalam waktu dekat Apple bakal ngeluarin software update-nya ya, iOS-nya atau iPad OS-nya ini nanti akan AI enable gitu ya teman. Nggak tahu kayak gimana kejutannya, kita akan lihat di Apple WWDC mungkin di bulan Juni atau di bulan Oktober nanti gitu ya. Dan di M4 ini dia sudah 38 triliun operation per second. Wah gila kan ini ya. Hanya dengan iPad aja tapi mereka tuh kayak all out gitu. Bahkan dia kayak seolah-olah nih kalau mau nyaingi iPad, bahkan mau nyaingi MacBook Pro-nya gitu ya. Tapi ya kita lihat gimana performanya dan orang bisa ngapain sih dengan teknologi yang sekuat ini. Itu nanti kita akan lihat review-review di video selanjutnya. Dan dari segi kameranya ini sayangnya ada perubahan ya. Jadi yang awalnya 3 kameranya sekarang cuma 2. Jadi di bagian depan itu ada 12 megapiksel dan juga di belakang itu juga ada 12 megapiksel. Tapi speakernya sama, dia masih ada 4 dan itu pasti bagus banget suaranya dan kenceng. Dan yang pasti dia punya mic yang kualitinya itu quality studio gitu ya. Jadi nggak perlu bawa mic
yang extend gitu atau yang eksternal, jadi dia hanya cukup pakai mic-nya iPad Pro aja itu kualitasnya udah bagus banget. Dan yang signifikan sama dengan iPad Air tadi, jadi di kameranya itu berubah, yang awalnya itu ada di atas, yang ada di ini ya bentuk vertikal, sekarang dia ada di landscape nih, ada di horizontal. Jadi akan lebih mudah lihat pakai Zoom, pakai Google Meet, tadi rapatnya akan lebih enak. Dan harganya, jadi harganya dibagi jadi dua, ada yang 11 in dan ada 13 in. Dari 11 in ini start from 16 jutaan ya, nanti mungkin kalau masuk Indonesia mudah-mudahan nggak terlalu beda jauh ya harganya. Dan buat yang 13 in itu 20 juta, hampir 21 juta gitu. Apalagi itu kalau diupdate dengan berbagai macam hardware-nya, maybe storage-nya dan lain sebagainya, aksesorisnya itu bisa mencapai sampai 30 jutaan. Dan ini akan consider banget dengan MacBook Pro. Kenapa nggak beli MacBook Pro sekalian? Jadi memang kalau buat teman-teman yang tertarik perbandingan antara iPad dan MacBook, boleh klik atau boleh tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar, biar nanti akan kita bikinkan video komparasinya antara iPad dan juga MacBook Pro. Ya, itulah rekap singkat tentang Apple event di Mei ini, yang mana iPad-nya itu ada 2 yang di launching. Cuma sayangnya memang iPad mini nggak muncul ya di yang ini, padahal ini lagi ditunggu-tunggu nih iPad mini generasi terbaru. Tapi apapun itu, ada orang bijak bilang teknologi itu memang sesuatu yang penting, tapi teknologi itu hanya ada karena kita waktu lahir belum nemu gitu. Bahkan mungkin someday ketika 10 tahun lagi akan ada teknologi yang di luar pemikiran kita. Yang jelas yang sekarang lagi booming itu adalah yang teknologi lipat, itu Apple belum ngeluarin sama sekali. Oke, akan kita lihat ya bagaimana nanti inovasi-inovasi Apple ke depannya. Terus kalau pengen video yang lebih bermanfaat lagi tentang iPad-an ini, dunia per iPad-an, kemudian gimana cara maksimalkan iPad, dan case-case apa yang pas buat dikerjain di iPad, dan buat para pelajar atau para pekerja yang seperti apa yang cocok untuk beli iPad ini, silahkan klik komentar ya, ketikkan di komentar, nanti akan kita ulas lebih dalam lagi tentang perbandingan dan tentang case-case tentang iPad itu. Selebihnya terima kasih banyak, dan jangan lupa like kalau emang suka dan dislike kalau memang nggak suka, dan berikan komen-komen yang positif biar kami bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kasan Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.